Om Swastiastu. Saya, Ketut Ayu Kusuma Prawerti, nomor UKG 2015-0084-6530, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Universitas Pendidikan Ganesha akan melaksanakan kegiatan PPL di SD Negeri 4 Tonje, Denpasar. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Seperti biasa, kita mulai kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa dan mengajari umat yang dipimpin oleh ketua kelas, ya. Silakan Bima, pimpin temannya dulu. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tangan jali. Om Swastiastu. Untuk selanjutnya, sebagai rasa nasionalisme kita sebagai generasi penerus bangsa, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu yuk anak-anak ya. Yang lainnya berdiri. Ayo aku berdiri. Garuda Pancasila. Terima kasih Jingga. Ini guru akan mengabsen anak-anak dulu, ya. Seperti biasa dengan nomor absen, ya. Yang guru panggil nomornya, angkat tangan dengan tangan kanan, lalu bilang saya ibu. Nomor 1, saya guru. 2, saya guru. Anak-anak, ada beberapa setelah guru absen, beberapa teman kalian tidak masuk hari ini karena sakit. Jadi guru minta anak-anak yang sekarang masih sehat, dalam keadaan sehat, tetap jaga kondisi kesehatan anak-anak ya, dengan mematuhi protokol kesehatan. Ingat selalu pakai masker agar tidak mudah penularan virus COVID-nya ke tubuh anak-anak ya. Nah, kita doakan teman-teman kalian yang sakit agar cepat sembuh dan bisa kembali belajar sekolah seperti sedia kala bersama kita di sini. Baik. Nah, sekarang anak guru akan mengajak anak-anak belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia bab 4 Aku Bisa. Ya, anak-anak keluarkan buku bahasa Indonesianya, taruh di atas mejanya ya. Ya, bagus. Ya. Nah, sudah? Biarkan bukunya dulu. Ya. Sekarang, sebelum kita memulai, guru ingin menyampaikan kepada anak-anak, tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan merangkai bunyi, anak-anak bisa berlatih membaca suku kata dan kata dengan benar. Kemudian, melalui latihan menulis huruf, anak-anak dapat mengenali huruf kapital dan non-kapital dengan benar. Melalui kegiatan menanggapi gambar, anak-anak juga dapat menyampaikan pendapat kalian masing-masing dengan tanggung jawab. Kemudian, melalui kegiatan bermain atau bergerak dengan panduan guru, anak-anak dapat melakukan diskusi dengan terampil. Itu tujuan pelajaran kita pada hari ini. Ya, sekarang guru mau bertanya sama anak-anak. Coba lihat bu guru dulu. Semuanya lihat ibu guru ke depan. Guru mau bertanya. Nanti saat guru bertanya, anak-anak yang harus menjawab. Bagus. Nah, sekarang guru tanya. Biasanya kalau anak-anak di rumah tidak ada kegiatan sekolah, atau misalnya hari libur atau hari minggu, anak-anak kan tidak berangkat ke sekolah. Ya atau tidak? Ya. Kemudian apa kegiatan pagi yang sering anak-anak lakukan? Coba Radit, Potong buku. Radit kalau hari Minggu tidak sekolah pagi-pagi
kegiatan pada kalau hari Minggu atau hari ya? Belajar baca. Bagus. Kalau kemarin kegiatan tempat tidur, bersihkan tempat tidur. Iya, itu sangat bagus Farlia, membantu ibu membersihkan tempat tidur. Ada lagi? Menyapu halaman. Iya, bagus, seperti gambarnya Bu Guru di depan anak-anak. Nah, coba dengarkan yang lainnya dulu. Turunkan tangannya sekejap. Dengarkan Ibu Guru. Nah, sekarang Bu Guru punya gambar kegiatan pagi anak-anak. Nah, adakah yang sama dengan gambarnya Ibu Guru kalau pagi-pagi tidak sekolah, membantu ibunya di dapur? Ada tidak? Saya ada. Iya, bagus. Ya, turunkan tangannya. Berarti iya, bantu ibu cuci piring, bagus. Terus kemudian ada yang menyapu halaman seperti Arta tadi ya. Kemudian alangkah baiknya kalau ada juga yang berolahraga pagi. Nah, iya, bagus. Nah, pemirsa anak ya, jika libur atau hari Minggu, anak-anak melakukan kegiatan yang positif ya, kegiatan yang menggerakkan badan. Jangan kalau anak-anak hari Minggu itu bangun siang, kerjanya tidur, bangun, makan lagi, kemudian tidur lagi. Ada yang seperti itu? Jangan ya, lakukanlah kegiatan yang positif dengan banyak bergerak. Kenapa? Kenapa kita harus gerak kegiatannya? Iya, bagus, tepat sekali Radit, supaya sehat. Kegiatan yang banyak bergerak itu membuat tubuh kita menjadi sehat, ya, membuat anak-anak termotivasi untuk berbuat yang aktif dan menumbuhkan daya kreatif yang semakin tinggi anak-anak. Nah, coba sekarang perhatikan gambar, ya, perhatikan gambar di depan. Bukunya coba diamin dulu sayang, tangannya yang baik di depan, ya, baik di depan. Sama dengan di buku anak-anak ya, perhatikan gambar di depan. Perhatikan layarnya. Ya. Ya. Sekarang dulu minta anak-anak untuk memperhatikan layar dan melihat judul yang kalian yang tampil pada sampul gambar. Judulnya apa itu? Coba Wijaya. Parade binatang. Parade binatang. Parade itu apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Siapa itu angkat tangan coba saya? Oh, Depa. Depa bilang tadi parade itu apa saya? Pawai. Parade itu adalah pawai. Tepat sekali. Tepuk tangan dulu buat pawai. Parade adalah pawai. Parade juga bisa disebut dengan karnaval anak-anak. Nah, apakah itu parade, pawai, karnaval, Bu Guru? Nah, ada di pikiran anak-anak seperti itu. Terus sekarang menjelaskan sedikit. Parade, karnaval, dan pawai itu adalah iring-iringan sekelompok orang pada jalan raya yang besar, banyak orangnya, memperagakan suatu acara atau upacara tertentu sesuai adat istiadatnya, ya. Sama seperti kita di Bali, ada pawai yang sering kita lakukan mendekati hari raya Nyepi. Apakah anak-anak tahu pawai apa? Pawai ogoh. Iya, pawai ogoh. Anak-anak suka, senang ikut pawai ogoh. Pawai ogoh-ogoh adalah sama seperti parade ya. Kita di Bali Ada pawainya. pawai ogoh-ogoh, di mana sekelompok orang dengan pakaian adat tertentu membawa suatu ya, membawa suatu ini bentuk ogoh-ogoh dan diiringi oleh alat-alat musik. Kalau di Bali alat musik yang dipakai adalah gamelan, gong itu ya. Nah, itu adalah sama artinya pawai ogoh-ogoh dengan parade. Sama ada pecalang. Ya, kalau ada binatang ada pecalang pakai pakaian adat Bali bagus. Pecalang itu apa? Nah, Saya ada pecalang. pecalang berisi keamanan.
daerah Bali. Ya, petugas keamanan di daerah Bali. Bagus, bagus sekali. Nah, sekarang guru lanjutkan anak-anak, lihat ke depan. Nah, apakah anak lihat kalau di gambar itu adalah parade binatang? Ya, tadi kita bicarakan pawai ogoh-ogoh. Kalau ini yang pawai itu hewan anak-anak ya, hewan. Kemudian anak lihat berapa jumlah kaki hewan pada gambar? Coba kita hitung. Di sini ada 2 kaki anak-anak. 1, 2. Kemudian ini lagi. Coba hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa kaki? 12. Ya, di atas itu adalah gambar kaki. Jumlah kakinya ada berapa? 12. Kita lanjut. Hewan apa saja yang tampak pada gambar? Menurut anak-anak, hewan apa saja yang tampak pada gambar? Monyet banyak ya, banyak. Iya bagus, banyak hewan yang sedang berpala. Iya. Sekarang guru lanjutkan, apa saja yang sedang diragukan hewan tersebut? Hewannya sedang apa? Menari. Iya, sedang pawai menari. Fokus dulu karena guru akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Fokus. Kalau sudah fokus, lihat ke depan. Nah, sekarang guru membacakan cerita runtut dari sampul gambar tadi ya. Bum, bum, bum. Suara ribut apa itu? Nah, ada terdengar seperti itu. Bum, bum, bum. Wah, ternyata suara ribut itu dari hentakan kaki gajah dan alat musik yang dimainkan gajah dan kawan-kawannya saat parade. Nah, itu suaranya dari hentakan kaki gajah anak-anak. Oh, gajah sedang menari. Cobalah menghentakkan kaki seperti gajah. Nah, coba anak-anak dari bangkunya hentakkan kakimu seperti gajah. Iya, guru punya banyak gajah di kelasnya. Kalau gajahnya sebanyak ini kakinya seperti itu, gentarannya juga semakin keras. Lanjut ya, gajah adalah hewan yang badannya besar, hidungnya panjang, dan telinganya lebar. Nah, lihat gajah anak-anak. Gajah tempatnya di kebun binatang. Kemudian, hop hop, tet 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 tet. Nah, terdengar suara gitu juga anak. Sekarang apa lagi? Ya, sekarang suara apa lagi? Terdengar suara trompet yang ditiup oleh para kelinci. Ya, ternyata lihat gambarnya anak. Ya, ini kelincinya sedang meniup trompet. Iya, terdengar suara tet 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 tet. Nah, ternyata kelincinya sedang meniup trompet. Ya. Oh, kelinci juga menari. Menari, ayo kita menari seperti kelinci. Nah, coba lihat kelincinya menari anak-anak. Kaki dan tangannya bergerak sangat aktif. Ya, sangat aktif kakinya bergerak. Nah, kelinci adalah hewan yang lucu. Apalagi telinganya ada, giginya 2 pasang. Ya, kelincinya suka makan. Nah, coba lihat. Nah, itu gambar kelincinya. Bus, bus. Burung pun menari. Yuk kita tirukan mereka. Nah, ya, burung menari. Coba anak-anak gerakkan sayap. Waduh, semua bisa jadi burung. Kalau burungnya bergerak dengan cara terbang.
pegang apa ini? Gitar. Dia ada pegang gitar. Bagus. Ya, monyet berdansa. Apakah kalian juga bisa berdansa? Ayo berdansa seperti mereka. Iya. Nanti anak-anak bisa tirukan gayanya monyet. Iya, Rizky sudah bagus sekali dan mirip sekali kayak monyet. Iya. Iya, sudah cukup ya. Anak pintar semua. Bisa menirukan gayanya. Apa tadi? Gajah. Apa lagi? Burung, monyet, kelinci, gajah. Ya. Bersama temannya sebangku berdiskusi. Kalau sudah yakin sama jawabannya boleh angkat tangan. Nomor 1, hewan apa yang paling kalian sukai dalam cerita tadi? Nathan, hewan apa yang Nathan sukai? Hewan burung. Hewan burung. Mengapa Nathan suka burung, Nak? Sebab burung bisa terbang. Sebab burung bisa terbang. Bagus jawaban Nathan. Bagus sekali. Terima kasih kata Nathan. Ya. Kalau Radit, hewan yang paling Radit sukai itu apa, Nak? Jerapah. Mengapa Radit suka jerapah? Karena lehernya panjang. Oh iya, jerapah punya khas ya, leher yang panjang. Radit suka jerapah karena lehernya panjang. Coba yang bagaimana? Coba Rasya suka hewan apa, Nak? Jerapah juga. Kenapa Rasya suka jerapah? Bisa panjang. Ya sama berarti seperti Radit. Rasya suka jerapah karena lehernya panjang. Dewedek satu lagi, Dewedek satu lagi. Dewedek suka burung. Kenapa Nak suka burung? Ada sayapnya. Ada sayapnya. Sama berarti seperti Nak. Lihat sekarang Farel coba. Farel suka hewan apa? Burung. Farel ingat cara geraknya burung? Bagaimana cara burung bergerak? Iya, dengan cara apa namanya, Nak? Terbang. Bagus, tepuk tangan buat Farel, jawabannya tepat sekali. Ya. Kita suka apa? Juna suka hewan monyet. Kenapa Juna suka monyet? Karena dia lucu dan bisa apa? Bisa menari, Terus bagaimana cara geraknya monyet? Bagaimana cara geraknya monyet? Apakah monyet berlari, melompat, apa terbang, atau merayap? Siapa tahu cara? Ya, coba Radit. Bagaimana cara geraknya monyet, Nak? Berjalan seperti biasa ya. Coba. Cewek, coba Hesti. Maju sini sayang. Nah, Hesti angkat tangan. Sekarang kita lihat. Hesti, suka hewan apa? Kelinci. Hesti masih ingat cara geraknya kelinci bagaimana, Nak? Apakah Hesti bisa menirukan cara bergeraknya kelinci? Bisa, coba sayang. Tidak lagi. Iya, pintar. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat Hesti. Yuk, coba Bima. Bima suka hewan apa? Gajah. Bima suka gajah. Badannya Bima juga besar seperti gajah. Bagus. Nah, Bima ingat atau tahu tidak cara geraknya gajah itu bagaimana? Gajah bergerak dengan cara berjalan. Ya, coba yang lain. Ya, coba yang lain senang. Udah lagi. Coba Bima.
sambil jalan. Iya, tepuk tangan. Hewan apa? Burung? Iya. Mas hewan burung. Berarti Rema ingat dong atau tahu bagaimana caranya burung bergerak, Nak? Dengan cara terbang. Tirukan gerakan terbang burung. Iya. Iya. Dengan cara melompat bagus. Apa di sini bisa menunjukkan gerak monyet sambil melompat? Bisa? Coba praktekkan. Iya, Pak. Mirip seperti monyet ya. Tepuk tangan. Ayo. Kamu fokus. Semangatnya sekali lagi, kamu fokus. Bagus. Ayo, kalau sudah fokus harus fokus ya di depan. Nah, sekarang guru akan ajak anak-anak untuk memasangkan gambar dengan cara bergeraknya, ya. Nanti anak-anak tinggal menarik garis gambar hewannya, kemudian dipasangkan dengan cara bergeraknya. Di situ ada cara bergerak hewan yang pertama apa, anak? Singa. Maksud guru adalah cara bergeraknya, anak melompat. Coba ikutin guru. Bukan gerakannya, ikuti kalimatnya ya. Kata guru ikuti. Melompat. Lari. Merayap. Berenang. Lagi terbang. Untuk gambar pertama ini ada gambar singa. Apa? Singa. Kemudian yang kedua gambar apa, Nak? Kunci. Bagus. Yang ketiga? Kanguru. Bagus. Lanjut yang di sini. Lagi. Bawah kunci itu apa? Iya, ulat. Ya, coba lihat di guru. Jangan itu bukan cacing ya, Nak ya, tapi ulat. Bagus. Kemudian ini di bawah anjing. Bawah anjing. Ikan apa? Sekarang guru ajak anak-anak untuk memasangkan gambar dengan cara bergeraknya ya. Duduk yang rapi. Anak-anak perhatikan ke depan, ada gambar yang sudah guru tempel, gambar hewan-hewan yang tadi ada pada layar ya. Nanti anak mencocokkan gambarnya dengan cara bergeraknya ya. Nanti yang maju ke depan adalah anak-anaknya Bu Guru yang tertib. Jadi yang tertib Bu Guru kasih kesempatan ke depan untuk memasangkan gambar dengan cara bergeraknya. Ya. Mulai dari bangku yang paling kiri. Gadis, lihat saya cantik maju. Nah, gadis yang pertama. Hewan ini apa namanya, Nak? Singa, harimau. Oke. Cara bergeraknya bagaimana, sayang? Lari. Dipasangkan. Iya, bagus. Benar singa dengan berlari? Benar. Tepuk tangan buat Gladys. Kemudian yang kedua, ingat yang dipilih sama Bu Guru murid yang tertib. Ya, tertib dulu. Annabella. Ya, yuk, kupu-kupu. Annabella bergeraknya kupu-kupu bagaimana?
mana sayang? Terbang. Ya, pilih tulisan terbang. Iya, tarik garisnya ke sana, Nak. Iya, bagus sekali, sangat tepat. Tepuk tangan buat anak Bella. Nah, sekarang lanjutnya ke bambu 3. Yang penting harta. Harta memilih hewan apa? Anjing. 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 Cara bergeraknya, Nak? Lari. Ya, dipasangkan. Iya, bagus. Tepat sekali. Tepuk tangan buat Akang. Sekarang yang kelompok sana ke depan. Ya, di sana deh, sayang. Yang baik. Depa. 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 Ikan paus. Ya, Depa pilih ikan apa? Ikan paus. Cara bergeraknya? Bagus, tepat sekali. Tepuk tangan buat Depa. Sekarang lanjut lagi ke sini. Tadi yang perempuan sudah selesai, yang laki-laki. Ya, yang belum. Tadi Tasya sudah maju ya. Yang belum. Bima udah tadi. Yuk Bima. Ya, semua dapat gantian, Nak. Mbak Bima pilih hewan apa? Bima pilih hewan apa? Hewan apa itu, Nak? Belalang. Belalang. Belalang bergerak dengan cara? Hah? Melompat. Belalang bisa melompat dan juga betul ya. Belalang bergerak dengan cara melompat. Tepuk tangan buat Bima. Bergerak dengan cara merayap. Bagus, tepat sekali. Tepuk tangan buat saya. Cuma tinggal ada 2 hewan lagi, Nak. Bima pilih hewan yang mana? 3 hewan lagi. Kura-kura bergerak dengan cara berenang. Iya, tepuk tangan buat Juna. Makasih ya, Kak. Sekarang anak tadi sudah memilih ya semua hewan yang ada di gambar, sudah dipilih cara bergeraknya. Nata dan Raya lihat ke depan. Nah, sekarang Budi jelaskan sedikit. Cara bergerak hewan ada beberapa ya. Ada melompat, ada lari, apa lagi, Nak? Berenang, apa lagi? Merayap. Iya, bagus. Ya, coba kita ulangi bersama-sama. Rizky, ayo ke depan, hadap ke depan. Cara bergerak hewan, 1, melompat. Ayo ikuti Bu Guru. Sekali lagi. Yang kedua, lari. Yang ketiga, merayap. Yang keempat, berenang. Yang kelima, terbang. Ada beberapa cara hewan bergerak. Sekarang kita akan lanjut belajar mengenal huruf kapital. Karena perhatikan dulu videonya ya. Ini kita akan belajar Semuanya tentang perhatikan kapital. videonya. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Apa bedanya huruf kecil dan huruf besar? Perbedaannya bukan pada ukuran besar atau kecilnya, tapi bentuknya yang berubah. Ini adalah huruf kecil A sampai Z. Nah, ini huruf kecil anak-anak A sampai Z. Huruf kecilnya perhatikan. Huruf kapital atau huruf besar A sampai Z. Nah, ini huruf kapital A sampai Z. Kapan saja kita harus menggunakan huruf kapital? Dengarkan dulu videonya. Kenalan seekor kelinci. Huruf kapital
kapital digunakan pada awal kalimat. Anak-anak ya, lihat ke Yang depan. mana awal kalimatnya? Contoh. Aku. Dan yang harus diganti menjadi huruf kapital adalah huruf yang paling depan saja. Huruf yang paling depan diganti dengan awal dengan huruf kapital. Jadi seperti Nah, aku berubah menjadi seperti itu karena huruf A-nya. Jadi huruf kapital. juga bisa dilihat Lebih besar ukurannya dan bentuknya juga berbeda dengan huruf non kapital. Perhatikan lagi. kalimatnya lagi. Perhatikan lagi. Perhatikan lagi. Maka setelah tanda titik adalah awal kalimat. Apakah kata setelah tanda titik? Kelinciku. Maka huruf K pada kelinciku harus menggunakan Setelah tanda titik, itu mulai awal kalimat lagi. huruf K pada harus kita ubah menjadi huruf kapital seperti ini. Perhatikan nak, Huruf perhatikan. S pada sini menjadi seperti ini. Dan huruf E pada Edo menjadi seperti ini. Ketiga, huruf kapital digunakan pada nama hari. Ada 7 hari dalam seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Setiap huruf pertama pada nama hari harus menggunakan huruf kapital. Sekarang dengarkan dulu sebentar anak. Nama hari juga menggunakan huruf kapital di awalnya ya. Tadi ada nama awal kalimat, setiap pertama kalimat huruf pertamanya selalu menggunakan huruf kapital. Ya, kemudian nama orang. Nama orang awalnya huruf awal pertama itu juga menggunakan huruf kapital. Dan setelah nama orang juga nama hari. Nama hari. Senin sampai Minggu adalah nama-nama hari. Kalau menulis nama hari awalnya juga menggunakan huruf kapital. Coba semuanya disebutkan dulu nama hari Senin sampai Minggu. Coba nak. Senin. Bagus, berarti anak tahu. Kalau anak yang pemalas tidak naik kelas. Ulangi tadi nama hari pakai awal kalimatnya huruf kapital. Nama bulan juga anak. Nama bulan. Juli, Agustus, September, Ya, kalau bulannya ya di awalnya, misalnya di awal. Setiap huruf pertama pada nama bulan harus menggunakan huruf kapital. Ke depan anak. Sekarang guru menampilkan beberapa kalimat yang ada huruf kapital dan non kapitalnya ya. Sekarang guru ulangi tadi. Sudah anak menyimak videonya? Sudah menyimak videonya? Sudah. Huruf kapital digunakan pada yang pertama. Ayo siapa bisa? Yang pertama digunakan pada huruf kapital. Wijaya coba. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Iya, bagus, tepat sekali. Tepuk tangan buat Wijaya. Huruf kapital pertama digunakan pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital tadi digunakan pada nama hari. Nama hari. Tepuk tangan buat Wijaya. Tepat sekali. Kemudian selanjutnya huruf kapital digunakan pada mana? Nama hari sudah? Nama orang. Nama orang bagus Nathan. Tepuk tangan buat Nathan. Dan yang terakhir nama bulan. Tepuk tangan buat Raja. Bagus. Berarti anak menyimak videonya dengan baik. Sekarang kan ke depan anak-anak. Dulu aja anak-anak membaca kalimat di mana ada kalimat huruf L bersama anak-anak. Huruf L-nya huruf besar semua, yang paling depannya nama hewannya pakai huruf besar semua yang pada awal kalimat ya. Kemudian ada yang tengah-tengah huruf L-nya tidak menggunakan huruf kapital karena dia letaknya di tengah. Ya, nanti anak-anak bisa membedakan bentuk huruf kapital L dan non kapital L yang huruf kecil dan huruf besar itu berbeda bentuknya. Nanti anak-anak kenali dari cara menulisnya ya. Sekarang ikuti Bu Guru dulu membaca. Lala terbang. Lala terbang.
lanjut. Lutang. Lutung. Lutang. Melompat. Bagus. Lanjut lagi sayang. Berlaut berenang. Bagus. Lanjut. Laba-laba merayap. Bagus. Tepuk tangan ya, Pak. Tepuk tangan lagi sayang. Tepuk tangan. Ayam perempuan. Yang perempuan. Contoh. Coba. Jingga. Jingga. Ya baca nak. Ya lanjut. Lutang melompat. Lutung sayang. Lutung. Lutang melompat. Ya lanjut. Kuda laut lompat renang. Ya lanjut. Laba-laba merayap. Bagus. Tepuk tangan buat Jingga. Anak-anak, sekarang anak-anak membedakan cara menulis huruf kapital dan non kapital. Anak-anak juga dapat memperhatikan bentuknya ya, perbedaan bentuk huruf kapital dan huruf non kapital pada papan tulis di sini ya. Guru yang meminta sekarang anak-anak siapa yang maju ke depan? Gus Nara. Gus Nara akan menulis huruf kapital. Nah, itu huruf kapital bentuknya berbeda dengan huruf non kapital ya, Nak. Kapital ada titiknya ya. Dan cara menulisnya juga lebih kecil ukurannya daripada huruf non kapital. Ya, bagus. Ya. Tepuk tangan buat ya udah. Ya udah. Oh iya, Dewek menulis dengan tangan kiri ya sayang ya. Oh, walaupun pakai tangan kiri, tapi tulisannya bagus ya. Dan cara arahnya juga benar. Iya, bagus. Itu huruf K kapital ya, Dewek ya. Yang non kapitalnya, yang kecilnya. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Dewa deh. Iya, bagus. Iya, itu huruf L kapital ya. Huruf L kapital. Ya, itu L non kapital. Bentuknya beda ya, Radit. Perhatikan bentuknya ya. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Radit. Sekarang anak-anak coba ambil huruf kapital dan non kapital ya. Satu huruf tapi kapital dan non kapital. Coba anak Bella dulu pilih. Nanti sini tak? Agak coba ya. Oh iya. Agak mengambil huruf kapital L dan non kapital L. Kemudian kalau anak Bella, yang mana kapitalnya nak? Ini non ini kapital dan ini non. Iya, pintar sekali. Anak-anak sekarang guru ajak untuk mengerjakan LKPD. Anak-anak keluarkan pensil. Mengerjakan LKPD ya. Biasa isi nama dulu ya nak. Setelah ini kita kerjakan evaluasinya. L kapital dan L non kapitalnya.
ya. Yang sudah bisa kumpulkan ke depan sama ibu guru yang sudah. Ya, selanjutnya setelah tadi anak-anak mengerjakan SKPD, guru akan berikan anak-anak tes evaluasi selanjutnya untuk anak-anak kerjakan sekarang ya. Kerjakan sendiri-sendiri dengan baik ya. Ayo sudah berapa? Nah, anak-anak, sekarang kita sudah berada pada akhir pembelajaran. Mari kita simpulkan bersama pembelajaran hari ini. Ya, tadi anak-anak, bagaimana rasanya belajarnya? Senang atau tidak senang? Nah, anak-anak, kita simpulkan ya, belajar hari ini bergerak dapat menumbuhkan motivasi dan minat belajar serta daya konsentrasi belajar. Untuk dapat bergerak yang baik, kita perlu memahami gerak, mengenali kosakata terkait gerak, menyimak dan melakukan instruksi untuk bergerak. Untuk dapat menyajikan pengalamannya secara lisan dan tertulis. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Ya, kita simpulkan huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital juga dipakai pada nama orang, nama hari, dan nama bulan. Nah, anak-anak, setelah kita simpulkan tadi, anak-anak masih ingat apa pelajaran kita tadi, anak-anak? Masih. Satu, kita belajar tentang apa tadi? Pertama, tentang gerak, tentang gerak hewan. Ya, kemudian tentang huruf kapital dan non kapital. Ya. Jadi anak-anak sudah belajar dua materi dengan baik ya. Untuk tindak lanjutnya di rumah, anak-anak menuliskan nama hewan huruf depannya L sebanyak 5 ya. Tulis di buku kotaknya nama-nama hewan yang diawali dengan huruf L di buku kotak sebanyak berapa? 5. Anak-anak sekarang rapikan alat-alat tulisnya, masukkan ke dalam tas. Kemudian duduk dulu yang rapi. Anak masih ingat lagu Petang Bulan? Masih. Kita nyanyi dulu sebagai kegiatan penutupnya ya. Nyanyi lagu Petang Bulan yang ada cerita kodok dan gaya geraknya kodok. Kita menyanyi sambil bergerak. Ayo berdiri nak. Kita mulai 1, 2, 3. Dingin besar awan tiang dengan tong, awan tiang dengan tong, yang masak turun yang berikut masakin, tukek tong, tukek tong. Iya, tepuk tangan anak-anak. Anak-anak, sebentar lagi anak-anak boleh istirahat, tapi ingat ya, sebelum anak-anak makan, anak-anak harus cuci tangan.
yang bersih agar tidak ada kuman dan tetap terjaga kesehatannya ya. Nah, kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa dan kalamur sakti yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdiri, berdoa mulai, berdoa selesai. Para sakti, oh sakti, sakti, sakti.